أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Kita mengangkat bertepatan dengan di bulan Rajab yang mana guru kita menjadi malam 5 hidup lagi membaca ayat tersebut dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita berataan, diberikan Allah taala panjang umur, sehat wal afiat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan min ghairi ta'abbur nasr innallaha ala kulli syai'in qadir, dan diberikan Allah taala kita sabaratan akan husnul khatimah. Dan diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada zikrul auliya tanzilur rahmat, manakala dibaca menakib para aulia-aulianya Allah diturunkan Allah akan beberapa rahmat, baik yang membacanya ataupun yang hadir mendengarkannya. Jadi beratan kita mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bermula nasabnya radhiyallahu an daripada pihak ayahnya, yaitu ngaran Sidin Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Alam Muhammad Khalid bin Alim Al-Alam Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari. Dan berbulan nasab radhiyallahu pada pihak ibunya adalah Masriyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alam binti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alam Khalid Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ar-Rasyid Al-Banjari. Maka berkumpulan nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu sedang mengidam ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan itu sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu pada waktu itu, negeri dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu anhu keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu daripada neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu, dan dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Zainuddin yang tinggal di sana. Kenapa? Karena di sana ada waliullah yang tinggal di Tunggul Irang seberang. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba' 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1932 Miladiah, ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada yang menangis seperti bayi pada lazimnya. Serta tubuhnya pun memerah hingga neneknya radhiyallahu anhu bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya radhiyallahu anhu berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidak radhiyallahu anhu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya ia mau mengisap lidahnya Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwasanya radhiyallahu anhu itu menyusu kepada ibunya manakala tidak ada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahramnya.
Dan adalah nama radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya yaitu Bushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaan radhiyallahu anhu sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang Seberang. يا رب ارحم شيخنا أبي البدل وصب في قبر الرحمة والنعم بجاهه ربنا حصل مقاصدنا واختم لنا بخاتمة الحسنى مع السلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah Ta'ala yang mahfuz, artinya yakni yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Arti mahfuz terpelihara daripada gawian nang kada dikatuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya itu ada seorang dipilih Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu anhu. Dan juga adalah hal ehwalnya radhiyallahu tidak pernah ihtilam, artinya Sidin kada pernah bermimpi basah seumur hidupnya hingga balignya radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umur Sidin 15 tahun. Sidin terpelihara daripada bermimpi basah. Karena apa? Karena apabila kita mimpi basah berarti kemaluan kita ini dikulai oleh hantu, oleh jin, iblis itu. Sidin dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian lagi pula ketika radhiyallahu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun dari tabakar bioskop itu. Nah, jadi kada jadi Sidin mal nonton. Nah, itu artinya dipelihara Sidin kada sempat masuk ke dalam bioskop. Dan adalah hal yang radhiyallahu anhu masa itu sudah menampakkan akan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perampok itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, maka perampok tadi meminta ampun lawan guru dan minta agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, dan lagi minta dibimbing oleh radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika usianya belum mencapai umur baligh sering mendapatkan akan bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, artinya kapal para aulia-aulianya Allah. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah radhiyallahu anhu dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa aulia Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Nasir ini wali majzub. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian tukupannya radhiyallahu serta memberi nama oleh keduanya akan guru kita dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan cantik bagi orang yang ahli ibadat. Dan adalah radhiyallahu anhu seorang yang sering kali bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan adalah radhiyallahu sering kali liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqzatan atau di waktu bangunnya. Artinya guru kita ini rancak pertemuan Nabi kita di waktu sidin bangun. Nah, mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Mudahan jangan mati dahulu kita kecuali kita bermimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan adalah radhiyallahu anhu pada di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah radhiyallahu anhu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu dengan berbagai cara, diantaranya dengan siyahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siyahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu itu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi radhiyallahu anhu tidak memperdulikan akan semua itu karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tumbuh-tumbuhan ini berucap aku ini, ubat ini. Nah, ini. Tapi sidin kada memperdulikan akan itu. Karena apa? Karena tahijab oleh Allah taala, tadinding oleh Allah taala. Jadi sidin kada memperdulikan. Dan lagi sebagaimana dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar, bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Sugab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badaruddin, maka banyaklah orang yang datang menemui Al-Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama-sama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada guru kita seraya berkata, ciumlah tangan Zaini, ciumlah tangan Zaini, ini adalah kutub cilik, ini adalah kutub kecil. Ini adalah kutub cilik, maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu an. Padahal di masa itu guru kita masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Artinya sidin lagi halus sudah wali kutub. Ya Rabbi warhamni syekhana bil badali wa subba fi qabrir rahmah wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khadimatil husna ma'a salami wa salli ya rabbana ala nabil hashimi wal ali wa sahbi wal atba'i kullihim. Dan adalah radhiyallahu anhu setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa berobat ke Singapura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sidin diwafatkan, yaitu di rumah sidin di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 hari Arba'a Rabu tanggal 5 Rajab 1420 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan radhiyallahu anhu di komplek Turba Al-Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan radhiyallahu anhu meninggalkan akan dua orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta tiga orang istri. Rabbana wa dakhul jannati adillati wa'adahum salihan min abaihim wa dzurriyyatihim azwajihim innaka antal azizul hakim. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib guru kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa keluarga kita, jiran tetangga kita, sahabatan dan kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taala rezeki yang banyak, yang halal, thayyiban, mubarakah, dan diberikan Allah taala husnul khatimah. Bismillahir Fatihah. Iya.